dan suara action. Kemana ibu buku-bukutan tak? Engkanya pergi. Berdua untuk dengerin. Kita di Paris dan keliling Eropa. Baik, Eropanya mana? Keliling ya. Film kami itu adalah bagi sikap atau pemikiran. Halo, selamat sore Mas Riri. Selamat sore Mas Henry. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik, terima kasih. Oke. Saya pertama baca nama Mas Riri di film Kuldesak zaman dulu ya. Waduh. Iya, itu 98 tuh. Itu film paling pertama saya, mungkin film paling pertama yang dirilis ke publik, walaupun itu bukan saya sendiri yang menyutradarai, tapi ada bersama 3 orang teman yang lain. Dan setelah itu muncul Petualangan Sherina yang booming banget. Ya. Mas Riri nanya dong, itu film Kuldesak dan Petualangan Sherina munculnya kan saat istilahnya perfilman Indonesia lagi mati suri ya zaman itu ya? Iya. Banyak yang bilang begitu ya istilahnya. Iya. Apa alasannya atau mungkin motivasinya hingga berani muncul film di saat lagi mati suri seperti itu? Sebenarnya sih kan saya kebetulan datang, latar belakang saya itu sekolah ya. Saya sekolah di satu-satunya sekolah film yang ada di Indonesia di masa itu. IKJ? Di IKJ, di Institut Kesenian Jakarta, jurusan sinematografi. Oke. Dan di situ sebenarnya saya belajar tentang sejarah film, teknologi film, dan berbagai aspek sosial historis lah ya tentang film. Dan pada saat yang sama juga membaca begitu banyak cerita tentang film yang menginspirasi kalau film itu adalah bagian penting dari identitas sebuah bangsa. Oke. Maksudnya kita mengenal Jepang antara lain juga karena ada yang namanya film Jepang. Iya. Kita mengenal Iran karena ada yang namanya film Iran. Iya. Atau Cina dengan film Cina dan Korea dengan film Korea. Jadi mestinya Indonesia juga punya kebanggaan untuk menyebut film Indonesia gitu. Ya. Dan di masa itu sebenarnya ada sedikit problem ya. Saya sebagai anak muda usia 20-an tahun gitu, tidak merasa ada wakil saya di perfilman Indonesia gitu. Generasi film atau orang-orang yang berkecimpung di dunia film itu kebanyakan usianya terlalu jauh di atas kami. Ya. Nah, dan pada saat yang sama tentu saja banyak hal tentang film yang begitu asing atau begitu tidak menyentuh realita-realita yang kami alami sebagai anak muda gitu. Sehingga ada kayak dorongan gitu bahwa ini kita harus ambil kendali, kita harus membuat film. Dengan tentu saja dengan segala hormat kemudian ya, setelah saya mulai membuat film, kemudian menghadapi tantangan-tantangan di dunia film, saya juga jadi mengerti kenapa di masa itu film bisa banyak orang sebut mati suri, karena sebenarnya tekanannya tinggi, kontrolnya begitu besar dari pemerintah dan melalui sensor terutama, dan juga memang tidak ada ekosistem industri yang sehat di masa itu gitu. Dari tahun pertengahan 70-an hingga akhir 80-an, kemudian televisi masuk ke Indonesia, swastanisasi makin berkembang.
bioskop masuk, betul. Jadinya memang tempat untuk film Indonesia itu nyaris tidak ada gitu. Dan regenerasinya akhirnya mandek gitu. Dan disitulah kami berpikir untuk membuat film sendiri gitu. Hingga pertama muncul Cul-de-sac. Iya, betul. Dari sekian banyak film Mas Riri, kebanyakan masuk festival ya? Sebenarnya tentu saja ada yang masuk festival, tapi kalau diingat-ingat kan ada Laskar Pelangi, ada Sang Pemimpi, ada Permen Cinta 2, ada Atira. Sebenarnya film saya itu cukup kombinasi ya. Tentu saja hampir semua film saya juga diputar di festival film gitu, di beberapa tempat. Tapi biasanya kan orang memisah-misahkan tuh ya, kalau film festival itu berarti nggak laku gitu ya. Atau pembuat film laku itu biasanya filmnya nggak akan masuk festival gitu. Sebenarnya kami tidak terlalu bersikap seperti itu selama ini. Kita bikin filmnya, bikin film aja gitu. Mengalir aja gitu ya. Betul. Tapi menurut Mas Riri pribadi nih, film-film festival itu apa benar-benar itu yang terbaik, atau mungkin ada penilaian sendiri dari Mas Riri, atau mungkin ada film lain tapi tidak muncul di festival padahal filmnya baik, bagus gitu? Ya memang tentu saja yang perlu dipahami, festival itu sebenarnya tujuannya tidak semuanya sama. Setiap festival memiliki karakternya sendiri-sendiri. Ya, yang pasti kan sebuah festival itu bisa muncul, bisa hadir, biasanya bukan didorong oleh biasanya nih ya, atau umumnya tidak didorong oleh aspek ekonomi perfilman. Dia lebih pada aspek untuk mengembangkan ide-ide baru, pendekatan-pendekatan baru di dalam dunia film. Dan biasanya yang membuat festival film itu, atau yang menyelenggarakan kemudian mengorganisasi festival film itu, lebih orang-orang pecinta film, orang-orang yang mencintai film sebagai seni gitu. Nah, tapi dalam perkembangannya kan tercipta juga pasar untuk orang yang mencintai film-film seperti ini. Jadi akhirnya festival film juga harus bersiasat, dan tentu saja menyelenggarakan sebuah festival kan sama juga butuh dana, butuh organisasi, butuh marketing yang kuat gitu, promosi. Jadi akhirnya memang festival itu juga jadi punya beragam layer dan bentuk gitu, yang saya pikir tidak bisa lagi dipisahkan sehitam putih begitu gitu, bahwa semua film yang ada di festival berarti film baik. Atau semua film komersial tidak mungkin masuk festival. Sekarang tidak begitu lagi. Kalau kita datang ke festival paling penting di dunia pun ya, misalnya kayak Cannes Film Festival di Prancis, di situ ada film-film Hollywood yang diputar. Karena yang bisa menggerakkan ekonomi festival tersebut lagi-lagi adalah film-film Hollywood gitu. Tentu saja ada film-film yang istilahnya lebih artistik atau lebih lebih berkualitas tinggi dan dengan tingkat konteks atau teknik kesulitannya lebih tinggi tinggi. Itu ada, tapi tetap aja harus ada film yang komersial di situ supaya penonton juga datang, supaya orang mau berkumpul dan sama-sama hadir menyaksikan gitu. Kalau semua film serius di sebuah festival juga sepi festivalnya, Mas. Iya, benar juga. Ini dari kacamata Riri Rizani, film berkualitas seperti apa sih? Oke. Nah, ini pertanyaan yang tidak terlalu gampang dijawab sekaligus nih, Mas. Ya, pasti kita bicara tentang cerita, tentang pemain, tentang acting dan lain-lain. Tapi menurut Mas Riri gimana? Kalau saya sih begini ya, saya selalu menjawabnya mungkin dua. Personally, saya akan mengatakan film yang baik, berkualitas adalah film yang menyentuh saya dengan teknik penceritaan yang baru. Jadi ada unsur barunya, originalitasnya. Tapi pada saat yang sama, dia juga bisa menyentuh emosi saya.
Saya bisa tertawa, saya bisa terharu, saya bisa bahkan marah gitu ya. Marah karena terlalu larut atau terlalu terlibat di dalam ceritanya. Terbawa lah dalam emosinya dalam film tersebut. Betul. Tapi kalau melihatnya dalam konteks yang lebih luas, saya menganggap film yang baik adalah film yang berhasil menggerakkan lebih banyak orang. Jadi film yang berhasil melakukan apa yang tadi saya katakan itu terhadap lebih banyak orang. Dan tidak harus sudah festival. Ya, festival tentu saja, sekali lagi ya, festival juga kan seperti saya bilang macam-macam. Jadi festival itu bukan lagi satu-satunya indikasi film yang baik gitu menurut saya. Bukan hanya karena ada juga kan film yang tidak masuk festival juga gitu. Tetap aja kita akui dia sebagai film baik itu ada. Benar. Terus dari segitu banyak film, sebenarnya Mas Ridi sebut filmnya genrenya lebih kemana sih? Saya pembuat film drama sih ya, Mas. Saya bukan pembuat film genre. Biasanya orang menyebut genre itu terkait dengan bentuk film yang punya bentuk yang sangat konkret, misalnya horor, komedi, action, thriller gitu, ya, atau film perang gitu. Nah, film saya sebenarnya jarang yang bisa didefinisikan sangat konkret gitu. Film saya selalu drama, cerita tentang manusia dan tantangan hidupnya, pergulatan-pergulatannya, tentang kehidupan. Betul. Atau film saya itu biasanya bicara tentang sebuah masyarakat gitu. Film saya yang terakhir misalnya Umba Dreams yang baru saja kemarin diputar di Netflix, itu bicara tentang bagaimana paradoks kehidupan terjadi di sebuah tempat gitu ya, seperti Sumba. Sumba ini sebuah tanah yang mungkin unik dan punya karakteristik berbeda dengan daerah kebanyakan gitu. Di dalam tradisi misalnya membaca komik gitu. Saya orang tua saya itu tidak menginspirasi saya untuk membaca komik action kayak atau horror gitu ya. Kalau minimal fantasi itu saya tidak terlalu banyak di rumah saya. Tidak terlalu banyak kehidupan seperti itu di masa kecil saya ya. Mungkin di tahun-tahun awal mendasar saya sebagai manusia yang katanya golden years-nya itu kan umur 1 sampai 5 ya. Nggak banyak drama di rumah saya di umur 1 sampai 5. Oh ya, usia golden year di Jakarta atau di Makassar? Di Makassar. Saya lahir di Makassar sampai umur 9 tahun lah saya di Makassar. Terus dari segitu banyak film yang dibikin sama Mas Riri, film-film apa yang berkesan atau mungkin ada cerita unik dalam produksinya? Oke. Yang pasti sih ya, untuk saya hampir semua film itu adalah sebuah perjuangan yang sangat berat ya. Jadi kalau Mas Henry lihat misalnya, taruhlah saya dibandingkan dengan sutradara lain, produktivitas saya itu tidak terlalu tinggi. Walaupun sebenarnya saya juga punya keberuntungan karena beberapa film yang saya buat itu sukses di pasar. Jadi kesempatan saya untuk membuat lebih banyak film juga ada. Tapi kalau ditanya yang mana atau film seperti apa yang lebih istimewa, sebenarnya satu pengalaman yang luar biasa adalah ketika saya membuat film di Nusa Tenggara Timur berjudul Atambua 39 derajat Celcius. Itu adalah film yang menantang diri saya untuk masuk ke wilayah yang tidak saya kenal sama sekali di Timor ya. Atambua itu gitu ya. Atambua itu kota paling terakhirnya Indonesia yang pernah mengalami gejolak ketika Indonesia atau Timor Leste atau Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia di tahun 99 gitu. Dan tempat itu punya paradoks kompleks yang luar biasa, bahkan setelah 12 tahun setelah mereka terpisah gitu.
Dan saya sebenarnya harus mempelajari banyak hal dalam waktu yang singkat. Kemudian saya harus mengenali mereka, dan tentu saja ya kayak tadi cuaca yang atau iklim yang sangat berbeda dengan kenyamanan kita gitu. Kemudian saya bekerja dengan orang Timor, bukan dengan profesional aktor ya. Dan itu dengan bahasa mereka sendiri. Jadi film itu adalah film yang bisa dikatakan mungkin kalau bukan film yang pertama gitu, atau satu dari sekian sedikit film yang betul-betul bukan berbahasa Indonesia. Bahasanya itu bahasa Tetum, bahasa orang Timor, dan kalau diputar di Jakarta waktu itu harus pakai subtitle bahasa Indonesia. Jadi itu berkesan sekali sih. Tapi saya juga pernah kerja di Rimba ya dengan Butet Manurung, membuat film Sokola Rimba. Saya pernah bekerja di Belitong bersama orang-orang anak-anak Belitong yang umurnya baru 9-10 tahun dan non profesional aktor, tapi actingnya menyentuh banyak sekali orang gitu. Jadi saya udah mengalami macam-macam gitu. Tapi tentu saja saya juga menikmati bekerja dengan Dian Sastrowardoyo dan Nikola Saputra waktu bikin ADC2 atau dengan Sherina diambil gitu, ditimbang baik-baik. Pantesan jadi mutu filmnya juga ngaruh. Jadi masalahnya orang itu istilahnya dipilih, si aktor tadi dipilih dan udah dipelajari juga sebelumnya. Iya betul. Terus Mas Ridi, untuk film-film Indonesia sendiri nih, kita dengar ada orang pasti film Hollywood keren, sekarang lagi heboh juga dengan drama Korea, bla bla bla. Menurut Mas Ridi, mungkin nggak film seperti itu, dan gimana langkah pemerintah atau langkah orang film? Sebenarnya sih begini ya, saya nggak tahu kita mau menyamaratakan standar itu kayak apa. Tapi kalau saya berpikir negeri ini, Indonesia ini adalah negeri dengan identitas budaya yang kuat ya. Kita punya semua ya. Kita punya bahasa Indonesia sebagai pemersatu, kemudian kita punya lebih dari 400 bahasa sendiri, budaya yang unik-unik ya. Dari Jawa Barat sampai Jawa Timur aja tuh kalau mau dieksplor nggak habis-habis, apalagi kalau kita mau terus ke Nusa Tenggara, ke Maluku sampai Papua. Bayangkan itu. Sumateranya ya. Jadi kalau kita mau mengejar standarnya mau mirip atau seperti film Hollywood, saya rasa untuk apa gitu. Karena kita bisa banget bikin film misalnya yang laris di Indonesia. Tapi larisnya di Indonesia karena bicara tentang orang Ambon gitu, tentang persoalan orang-orang dari Maluku. Sehingga tujuan dari film itu juga tercapai sebagai sebuah tujuan budaya untuk menceritakan sebuah kisah, untuk memberikan inspirasi kepada penontonnya, untuk mungkin memberikan ekonomi yang baik buat para orang-orang di belakang layarnya. Tapi pada saat yang sama dia tetap menjadi sebuah kebanggaan sendiri gitu sebagai film Indonesia gitu. Jadi bayangkan kita mau mengejar standar apa dari Hollywood gitu. Kita mau orangnya bisa terbang kayak Avengers atau kuat seperti Batman atau sakit jiwa seperti Joker gitu. Kita mau film kayak begitu, saya pikir nggak mungkin sampai kita ke situ karena kita bukan itu kan. Kita bukan orang Australia gitu yang berbahasa Inggris dan merupakan bangsa yang datang kemudian tinggal di sebuah pulau baru gitu ya, melakukan ekspansi. Ya kalau orang Amerika kan memang nature-nya begitu, jadi mereka harus melakukan itu gitu. Kalau kita ini kita punya cerita kita sendiri yang kita punya kebanggaan, kesempatan untuk mencari, menampilkan identitas kita sebagai film Indonesia untuk penonton kita sendiri. Film paling sukses di Indonesia itu, Mas Henry tahu nggak film paling banyak penontonnya? Apa tuh? Warkop. Film Warkop Reborn judulnya. Jadi film Warkop tapi yang main bukan Warkop lagi. Iya, yang ada Tora kan? Film Warkop tapi yang main sudah pemain baru. Jadi Dono Kasino Indro-nya dimainkan oleh
para pemain-pemain baru. Itu film paling laris di Indonesia sekarang. Mungkin karena penontonnya kangen dengan Warkop yang udah lama nggak ada ya. Ya, tapi poin saya begini, itu ditonton baru oleh 6, sekian juta penonton. Cuma berapa persen itu dari jumlah penduduk Indonesia? Atau kalau kita mau menyebut Indonesia itu adalah Jawa lah ya. Paling banyak di Jawa. Paling apes itu adalah karena sekarang kan kita ngomong bioskopnya 80%, 90% di Jawa. Indonesia itu definisinya masih sangat Jawa gitu. Itu baru berapa persen dari penduduk Jawa gitu. Jadi kita sebenarnya masih punya kerjaan banyak, kita masih punya kemungkinan banyak. Saya tidak bilang bahwa teman-teman misalnya ada yang punya cita-cita ingin punya film di Hollywood, salah, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi kalau mau sukses di Hollywood, ya gitu. Ngegosipnya di Indonesia, makannya makan nasi pakai sambal, pakai tahu gitu ya. Kok pengen bisa fasih bercerita di Hollywood? Saya sih nggak yakin gitu. Saya nggak yakin saya sendiri bisa gitu. Saya nggak yakin saya sendiri bisa. Saya mungkin kalau bercerita di sini dengan cerita dari misalnya tentang sebuah masyarakat Bugis di Madura gitu, yang terlibat ketegangan dengan tetangganya karena dia mau menikah dengan anak perempuan tetangganya tapi kurang ajar gitu. Itu buat saya tuh, itu saya kayaknya bisa fasih atau bisa belajar dengan cepat menceritakan itu, karena saya pernah punya ipar yang punya hubungan dengan orang Madura misalnya. Jadi saya punya pengetahuan. Tapi walaupun saya punya kakak yang tinggal di Amerika, terus menikah dengan orang Amerika dan tinggal di sana, berkeluarga di sana udah lebih dari 20 tahun. Setiap kali saya datang ke sana, saya tetap tidak paham tentang mereka. Tidak cukup waktu untuk bisa paham tentang mereka, untuk bisa membuat film tentang mereka gitu, atau dengan sensibility atau kepekaan seperti mereka. Gitu sih Mas. Jadi mudah-mudahan menjawab pertanyaannya, tapi kenapa saya pikir plus di sini tuh kita punya potensi penonton yang luar biasa. Ya benar, sangat luas. Kalau mau lagi hitung penontonnya film Warkop itu yang 6 juta penonton itu, penghasilannya berapa Mas kira-kira? Kalau tiketnya taruhlah setelah potong pajak dan bagi 50-50 dengan bioskop itu cuma kita produser mendapat 25.000 per penonton. Kalau penontonnya 6 juta Mas, ya 25.000 kali 6 juta itu besar sekali. 150 miliar ya. Iya. Sementara biaya produksi film di Indonesia itu kalau rajin banget bikinnya, kalau rajin banget bikinnya itu ya sekitar 10-15 miliar. Jadi keuntungannya bisa 100 kali lipat, ya 100 kali lipat. Ngomong-ngomong biaya film tadi nih. Ada film yang mengerikannya luar biasa tanpa harus dengan darah. Itu mungkin dibantu dengan background lighting yang maksimal pasti mungkin. Atau cerita dan karakterisasi yang kuat. Ya ujung-ujungnya berarti si penonton terbawa emosinya dalam film tersebut hingga bisa muncul itu. Betul. Ya kayak film Petualangan Sherina saya lihat zaman itu filmnya simpel loh sebenarnya tapi booming ya. Lagi main di Netflix lagi tuh Mas, sama di Disney Channel, Disney Plus. Kalau mau nonton lagi teman-teman itu lagi main lagi dan bisa melihat bagaimana kita membuat film di 20 tahun yang lalu. Dan itu booming sekali dan ceritanya simpel, cerita anak-anak banget. Ya walaupun ada musikalnya di film itu tapi untuk lighting semuanya keren. Oke. Terima kasih. Visualnya pun juga bagus di situ, naturalnya dapat ya. Iya. Terima kasih. Dan keluguan Sherina kecilnya di situ juga dapat. Iya. Itu gimana ide muncul Sherina? Itu juga pertama dia baru main film kan zaman itu? Iya. Ya sebenarnya waktu itu juga perjalanannya cukup bertahap ya. Jadi saya ingat betul di sekitar 3 tahun sebelum kami bikin film itu,
ketemu dengan Mas Triawan Munaf, bapaknya Sherina, dan Mas Triawan itu bilang gitu ke Mira, ke produser saya, Mira Lesmana gitu, Mir, anak saya nih bisa nyanyi nggak? Bisa nyanyi loh gitu. Bisa nggak dilihat bikin video klipnya gitu, video musiknya waktu itu. Terus ya udah, karena saya waktu itu udah mulai tandem dengan Mira sebagai dia produser, saya sutradara, ya udah kami ketemu gitu. Terus pas ketemu saya langsung excited gitu. Waduh, ini sih berbakat banget anaknya. Ayo kita bikin yuk gitu. Kita bikin. Jadi saya bikinlah 3 video klip musik untuk Sherina di tahun, kalau nggak salah di tahun 98, 99. Nah, bikin film anak-anak lagi, Mas? Selalu sih Mas sebenarnya itu. Maksudnya saya 2 tahun yang lalu saya bikin film judulnya Kulari ke Pantai, dengar? Kulari ke Pantai itu adalah film anak-anak. Jadi film keluarga, anak-anak gitu ya. Tokoh utamanya seorang anak berusia sekitar 11 tahun gitu, yang bersama ibunya sudah membaca bahwa perfilman Indonesia itu sudah punya banyak sekali bukti bahwa kita itu punya potensi besar untuk berbagai tujuan, bisa mencerdaskan bangsa, bisa memajukan pariwisata, bisa memberi lapangan kerja, bisa menghasilkan, menggerakkan ekonomi. Sebenarnya itu aja yang diterusin menurut saya. Jadi kalau misalnya produsernya diberi insentif, misalnya di negara-negara maju itu ya, misalnya ada keringanan pajak untuk, atau ada pengembalian pajak untuk produser yang membuat film yang sukses di pasar. Ya, ada pemotongan pajak yang tidak diberikan hanya untuk atau kota-kota gitu ya berpartisipasi, setiap kota berpartisipasi untuk punya komitmen memajukan perfilman. Karena perfilman itu bisa memajukan pariwisata di kotanya. Jadi setiap daerah, setiap kayak kecamatan atau provinsi itu punya kantor film yang siap mendukung siapapun yang mau syuting di situ. Itu tidak harus dibikin kantor sendiri, tapi bisa menjadi bagian dari dinas pariwisata setempat gitu. Atau dibantu sama Karang Taruna setempat mungkin gitu ya? Ya pokoknya yang ngapain Karang Taruna lagi? Pemerintah kan banyak banget orangnya tuh. Kalau orang pemerintah itu diberi pelatihan sedikit tentang bagaimana bekerja dengan produser film dan apa, itu bisa. Terus misalnya punya prestasi di dunia film. Saya misalnya punya beberapa teman dari Indonesia Timur ya, ada yang dari Papua, ada yang dari Palu, ada yang dari Makassar, yang umurnya tuh masih muda-muda dan berprestasi. Kalau saya, pemerintah menurut saya harus dikejar orang-orang ini untuk ditanya, kamu mau apa? Mau belajar gak? Mau ambil master gak di Australia? Mau ambil master gak di Inggris? Kita bayarin gitu. Misalnya orang-orang yang berprestasi itu kan udah banyak, dan itu kan persis kayak orang olahraga kan. Kalau mereka menciptakan seorang juara dunia atau juara Asia bulu tangkis kan kita udah tahu caranya. Kalau saya yakin mungkin bisa 50-50 lah gitu ya, dampaknya antara bulu tangkis dengan perfilman. Karena bulu tangkis itu kan bisa memberi kebanggaan pada bangsa, prestasi dan apa. Tapi film juga bisa. Kalau film kayak Laskar Pelangi itu dihitung, putaran ekonomi yang dihasilkan oleh film seperti Laskar Pelangi untuk negeri ini, untuk sebuah kabupaten seperti Belitung Timur, itu luar biasa, Mas. Kalau mau dihitung gitu. Dan kalau kita bagus sekali di situ diangkatnya. Betul, kalau seumpama itu dimanfaatkan, kan sama dong sama bulu tangkis atau sepak bola gitu. Nah, sebenarnya nih pekerja filmnya udah banyak, produser bagusnya udah lumayan banyak. Tinggal mereka aja diajak untuk diajak misalnya gini, negeri ini mau mengembangkan dalam 5 tahun ke depan sebuah kantor media anak-anak Indonesia gitu ya. 5 tahun targetnya misalnya gitu. Begitu pemerintahan Jokowi kemarin dilantik gitu ya. Kan ada kerjaan ibu kota baru. Sebenarnya bisa juga bikin kerjaan misalnya pusat produksi atau apalah ya, inisiatif pembuatan film anak Indonesia gitu. Beberapa produser yang pernah punya prestasi membuat film anak itu diajak masuk ke situ, diberi subsidi, diberi insentif, diberikan ruang kerja,
diberikan peluang-peluang, misalnya sistem-sistem keuangan untuk memproduksi film anak yang bagus setiap tahun, atau mengembangkan sebuah ide-ide pembuatan film anak supaya dia menjadi bagian dari radar perfilman Indonesia. Dia bikin film di antara tahun 49 ya, di masa revolusi sampai 60-an. Dan dia membuat berbagai macam film yang sebenarnya sampai hari ini pun masih kalau kita tonton itu kita kadang-kadang masih merasa gila ya, di tengah masa sulit seperti itu. Dia bisa membuat film yang mempertanyakan banyak hal, bukan hanya bercerita tapi mempertanyakan banyak hal tentang revolusi, tentang kemerdekaan, tentang sikap nasionalisme, patriotisme, tentang feminisme, tentang posisi perempuan gitu. Itu menurut saya film salah satu sutradara. Dan Usmar Ismail ini ada karyanya yang dijadikan monumen film lah, disebut sebagai world classic gitu ya, klasik dunia gitu. Di tahun 2000 kalau nggak salah, di tahun 2012 atau 2013 gitu, dipilih, direstorasi oleh sebuah lembaga perfilman dunia dan dijadikan international classic gitu. Itu tentu saya banyak yang lain, tapi kalau waktunya sempit saya nyebut Usmar Ismail aja. Yang jelas, yang pasti ya. Iya. Bener. Kalau untuk luar siapa? Aktor luar? Sutradara atau aktor? Boleh, apa aja? Saya suka Steven Spielberg. Karena Steven Spielberg membuat film dengan berbagai genre. Dia pernah bikin film anak-anak yang bagus gitu ya. Kalau kita ingat Jurassic Park misalnya, itu kan film petualangan action yang bagus gitu. Nah, dia pernah bikin film politik biografi yang dahsyat seperti Schindler's List atau Amistad gitu. Tapi dia juga melakukan banyak sekali penemuan baru di dunia film. Kayak nonton film E.T. dulu, dia pernah bikin film E.T., salah satu film yang saya anggap paling bagus gitu. Dan dia sukses secara komersial juga banyak. Jadi dia paham gitu ya, tentang pasar, tentang ekonominya film tuh dia paham. Karena film itu tahun 80-an dulu ya kalau nggak salah. Betul. Nggak ada coba bikin seperti Jurassic Park versi Indonesia? Wah, kalau biayanya kayak biaya film di Indonesia ya jangan lah. Nanti cupu jadinya cupu. Kebobolan juga nanti di biaya, nanti nggak kembali modal. Atau nggak. Ya maunya bikin dinosaurus jadinya kayak boneka dinosaurus, kan juga kita nggak mau ya. Apa kayak Sukomo munculnya ntar? Oke, Mas Riri, makasih ngobrolnya. Oke, Mas Riri, terima kasih. Lagi paling terakhir nih, sekarang lagi garap film apa? Ya saya punya beberapa rencana, tapi ini sekarang dengan kondisi ini tidak bisa menggarap film sebenarnya, jadinya hanya menulis. Jadi pada waktunya nanti kita akan dengar apa sih yang saya putuskan duluan sesuai dengan kondisi yang memungkinkan kita syuting. Sekarang kan kita nggak bisa berkumpul, kita juga tidak mungkin bekerja dengan semua orang yang kita harus bekerja dengan semua orang yang punya tingkat kesiapan mental yang sama gitu. Sekarang kan orang beda-beda ya, ada yang takut banget, ada yang hati-hati sekali, ada juga yang lebih rileks. Jadi kita harus menemukan partner kerja yang memungkinkan kita membuat film dengan standar yang sama gitu. Tepatnya setelah situasi aman, ditunggu kejutannya berarti ya? Betul. Oke, makasih ngobrolnya, sukses terus, sehat terus. Dan ya tadi ditunggu kejutan berikutnya, karya-karyanya. Oke, makasih, selamat sore. Sore.